Shalom saudara, silakan duduk. Haleluya. Saudara, hari ini bersama-sama kita akan belajar setelah kita memasuki peringatan Paskah. Ya, Paskah peringatan yang sangat penting. Jika Tuhan tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengenal bahayanya tipu daya kekayaan. Dari Markus 13 ayat 22. Saudara, banyak orang tidak mengerti, orang Kristen tidak mengerti bahwa ya hidup diberkati itu dianggap sama dengan hidup kaya. Beda banget. Ya. Yuk kita baca sama-sama. Dari Matius 13. Matius 13. Ya. Ayat 22, sama-sama saudara. Yang ditaburkan di tengah semak duri, orang yang mendengar firman itu, kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan menghimpit firman itu. Saudara, dari 4 ya bagian, hanya 1 yang berbuah. Dan yang berbuah itu masih dibagi 3. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Siapa yang milih? Tuhan? Enggak. Diri kita sendiri. Amin. Nah, saudara, dikatakan di situ, kekhawatiran dunia. Hari-hari ini semakin kita dengar kekhawatiran dunia terus membuat kita khawatir. Dan dikatakan tipu daya kekayaan. Jadi kekhawatiran itu dihubungkan dengan kekayaan. Amin. Nah, saya mau buka dengan bedanya orang diberkati dan orang kaya dari Pengkhotbah pasal 5 ayat 17 sampai 19. Ini adalah orang yang diberkati. Ya. Orang diberkati itu ditulis di sini. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang apa? Makan, minum, bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya sebab itu bagiannya. 18. Untuk menerima bagiannya. Bersukacita dalam jerih payahnya, itu pun karunia Allah. Terus, karena Allah membiarkan dia sibuk, dia nggak ingat umurnya. Ya, dia sibuk apa? Hatinya senang. Ayat 28, ayat sebelumnya ini kuncinya, 18. Ini kuncinya. Ya, orang yang diberkati itu adalah orang yang dikarunia Allah kekayaan pertama. Harta benda dan kuasa menikmati. Saudara makan warteg, makan steak, makan apapun juga. Engkau bisa menikmati. Amin. Coba lihat selanjutnya pasal 6 ayat 1 dan 2. Orang yang kaya, pengen beli apa aja bisa. Ya. Anaknya ulang tahun dikasih jet. Istrinya kasih segala sesuatu. Ya. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Apa itu? Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, kemuliaan sehingga ia tidak kekurangan sesuatu pun yang diingininya. Pengen apa dia bisa beli. Pengen apa bisa beli. Tetapi orang itu apa? Tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmati, ya ampun. Ya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Orang kaya naik mobil yang terbaru, di mobil cuma tidur dan stres dia. Supirnya menikmati, wih mobil baru ini enaknya luar biasa. Isi kulkasnya saudaraku yang nikmati siapa? Pembantu. Tamannya yang menikmati tukang kebunnya. Betul? Dia gak punya kenikmatan, di rumah udah stres.
Dia nggak punya kuasa untuk menikmati. Nah hari ini kita akan belajar sungguh-sungguh. Ya, hari-hari ini diajarkan di gereja yang membuat orang bingung, orang gereja. Saya ke gereja itu katanya begini loh. Ya. Orang Kristen harus kaya, menikmati segala sesuatunya. Pokoknya kaya raya semuanya begitu. Lalu yang satu ngomong gini, teologi kemakmuran, Injil kemakmuran. Orang Kristen gak boleh gitu. Orang Kristen itu nanti setelah mati baru berbahagia. Ya ada yang ngomong gitu kan. Jadi lagunya apa kalau di gereja? Meskipun saya susah menderita dunia, saya mau iring Yesus sampai selamanya. Ada orang mau di ngomongin gitu? Yo ikut Yesus, kamu susah kamu di dunia ini. Menderita, ikut Yesus. Enggak. Mana yang benar? Kamu di sini foya-foya, pokoknya senang. Orang Kristen harus kaya raya dan menikmati. Nah itu yang kita belajar. Yang pertama prosperity gospel, Injil kemakmuran. Kelompok ini betul-betul menyerang kelompok yang katakan, ya mengumpulkan harta nanti di sorga aja dong. Betul? Nah nanti kita belajar di sini. Ya apa ayat-ayat yang mereka katakan? Karena saudaraku, mereka perang lewat ayat. Nah supaya saudara mengerti, gak ditipu, gak ke kanan, gak ke kiri, akhirnya saudara mengalami tadi itu. Kaya raya tapi gak bisa nikmati. Amin. Nah kelompok yang pro Injil kemakmuran, dia pakai ayat Yohanes 10:10. Aku datang memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Saudara, ini bahasa aslinya, kelimpahan ini bukan yang dimaksud kelimpahan secara harta benda dengan kekayaan dan sebagainya. Walaupun di dalamnya memang mengandung itu. Tapi tujuannya bukan ke situ, saudaraku. Tujuannya bukan ke situ. Walaupun di dalamnya memang ada seperti itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah kehidupan ilahi yang berkelimpahan. Jangan salah ya. Ya, tetapi Yesus pingin gak kita kaya? Pingin. Pingin ya. Nanti saudara kalau baca di rumah, saya gak sempat bahas. Di 2 Korintus 9, itu ada 2. Yesus memberikan kita cukup dan ekstra ada lebihnya. Dia memberikan kita bukan sampai cukup doang. Ada lebihnya. Dia memberi kita roti untuk dimakan. Kehidupan kita sehari-hari untuk nabung, untuk segala macam di rumah. Tapi juga ada roti dan benih. Benih buat apa saudara? Ditabur. Jadi kalau saudara doanya gini, Tuhan berikan aku cukup aja. Sampai akhir bulan nutup aja, Tuhan tolong Tuhan. Itu doanya orang egois katanya. Loh ya, engkau mikirin dirimu sendiri. Betul? Padahal Tuhan ingin apa? Engkau cukup dan ekstra. Loh Pak, ada ayatnya loh Pak. Filipi 4 ayat 11, Bapak jangan ngawur. Ayo kita lihat Filipi 4 ayat 11, saya buktikan. Paulus mengatakan apa? Filipi 4 ayat 11, yuk lihat sebentar. Ku katakan ini, kata Paulus, bukan karena kekurangan. Bukan karena keadaanku kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala. Dia belajar menyederhanakan hidup. Enggak dikerkah terus. Pokok sekian gaji gue naik ini. Makanya harus begini. Enggak. Ada rasa cukup. Tapi ini sikap hati. Untuk menghindari apa? Ketamakan. Ya. Ketamakan, kerakusan seperti itu. Enggak. Dia tahu. Itu loh. Uang ini milik Tuhan, kita adalah pengelolanya. Jadi ayat ini bukan, wah pokoknya cukup aja. Bukan karena kekurangan kok. Tapi sikap hati, bukan keadaannya dia. Amin. Nah kita belajar sungguh-sungguh ya. Argumentasinya orang yang pro Injil kemakmuran itu, dia yang kaya jadi miskin.
Oleh kemiskinannya aku jadi kaya. Ya. Nah, kita mesti bandingkan dulu dengan hal yang lain, saudaraku. Coba orang-orang yang punya Injil kemakmuran itu Markus 11, 23. Coba baca 23, 24 Markus. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, asal enggak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu terjadi baginya. Terus 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan. Ini menjadi pegangan dia. Sehingga saudaraku, kalau saudara nggak hati-hati ayat ini, lihat mobilnya orang, bagus ya, tumpang tangan, dalam nama Yesus, aku dapat mobil ini, dalam nama Yesus. Punya rumah orang, injek-injek rumahnya. Asal ku injak-injak. Tuh iya. Saya dulu ngalami. Saya ngaku dosa dengan saudara. Ya, segala sesuatu lihat, wah. Ya, lihat pegawainya orang, rajin banget. Kamu di sini gaji berapa? Saya gaji 2 kali lipat mau. Harus dibandingkan dong. Jangan mengingini milik orang. Ya, pembantunya, hambanya, jangan. Jadi ngaco. Satu sisi dia lakukan seperti ini, satu sisi dia hajar habis-habisan, pokoknya asal gua tumpang tangan, gua injak-injak terjadi. Saudara, saya mau ingatkan saudara, supaya ada keseimbangan. Keluaran 20:17 jelas ngomong gitu. Keluaran, ya, jangan mengingini. Pokoknya gua injek-injek deh rumahnya ya, tanahnya ya. Jangan mengini istrinya atau hambanya laki-laki, hambanya perempuan, lembunya, keledainya atau apa yang pun yang dipunyai. Jangan iri. Terus diinjek-injek dalam nama Yesus, punya gua. No. Ini argumentasinya orang yang pro. Lukas 6, 34, 38 ngomong apa? Beri, maka kamu diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan 2, yang digoncangkan 3, yang tumpah keluar 4, akan dicurahkan dari ribamu sebab ukuran kamu pakai untuk mengukur. Jadi kalau ada KKR, ya, taruh sini. Ayo cepat, kasih, engkau dapat 10 kali lipat. Ayo, siapa? Sekarang. Saya ikut lari, kasih, seadanya kasih. Saya nunggu. Gak nongol sih, utangnya tambah banyak. Itu dulu. Di TV, ayo siapa? Tumpang tangan TV-nya. Ya, dapat tender, dapat ini. Jadi ekstrim. Nafsu dia. Ya, nah hati-hati saudara. Kelihatannya benar doktrin ini. Tapi kalau saudara bandingkan, 1 Yohanes 5:14, apa itu? 1 Yohanes 5:14, inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Tuhan mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya itu menurut kehendaknya. Artinya apa? Cocok. Kalau cocok sama kehendaknya, itu yakin pasti terjadi. Bukan cocok akan dirimu, nafsumu. Pokoknya cepet-cepet kaya dan sebagainya. Bukan itu. Betul. Membuat orang nafsu, saudara. Wow, tumpang tangan TV-nya. Wah, saya tumpang tangan TV-nya. Ya. Transfer sekarang, saudara. Loh, saya kasih keseimbangan. Bukan itu memberi itu salah, bukan. Tapi saudara mengerti itu. Nanti kok kecewa, ninggalkan gereja. Wah, omong kosong, utangku tambah banyak. Ya. Jelas saudara, jawaban doa itu ada 3. Seringkali Tuhan katakan, ya nak, dapat. Kadang-kadang Tuhan ngomong apa? Tunggu dulu. Belum saatnya nak, tunggu. Tapi kadang-kadang Tuhan kata, no, tidak. Ini gak baik buat kamu di ujungnya.
Karena ada jalan disangka lurus, ujungnya menuju kenalan sama orang di gereja ini. Luar biasa, terima kasih. Akhirnya kecewa, ditipu. Hati-hati saudaraku. Kelihatannya benar, tapi ujungnya seperti itu. Oke? Nah, sekarang kita lihat kelompok yang kedua. Ya, kelompok yang anti kemakmuran seperti ini, argumentasinya apa? Matius 8:20. Coba lihat. Sama-sama kita baca. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan. Tuh, Yesus yang ngomong. Dia cuman keluyuran, gak punya rumah. Halo, kamu kok mau punya rumah yang magrong yang luar biasa mewah. Tuh, lihat tuh, pengikut Kristus harus begitu. Ini kelompok yang anti. Menurut saudara, Yesus punya rumah atau enggak? Wah, enggak ada ayatnya. Punya rumah enggak Yesus? Markus 2:1-4. Harus tunjukin ayat dong. Ya, bukan keluyuran Yesus. Kemudian sama-sama baca, sesudah Yesus datang lagi ke Kapernaum. Tersiarlah kabar, ia ada di rumah. Dia ada di rumah, saudara. Ya, teruskan apa? Datanglah orang-orang sehingga enggak ada lagi tempat. Sementara ia memberitakan firman pada mereka, buka persekutuan doa di rumahnya, terus ada orang datang, digotong 4 orang. Terus ayat 4, tetapi mereka dijebol atapnya. Mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Kalau itu rumah saudara dijebol gimana? Mulai hari ini, di rumah ini, gua gak akan lakukan persekutuan doa lagi. Rugi gua dijebol. Amin. Nah, Yesus punya rumah, saudaraku. Dia gak lontang-lantung. Dia punya sekretaris keuangan, namanya Yudas, yang pegang keuangan. Ya, tanya di gelandangan di pinggir jalan, Pak, Bapak punya yang bagian keuangan enggak, Pak? Punya, Pak. Yesus punya yang megang keuangan. Masa kiri dia? Enggak, dibanding di sorga memang jauh. Oke, nah saudara ingat baik-baik. Terus ayatnya apa? Matius 19:16-25. Ini dipakai orang yang anti. Matius 19:16-25. 16-25, mari baca sama-sama. Ada seorang datang kepada Yesus, perbuatan baik. Terus jawab Yesus, hanya satu yang baik, jika engkau turutilah segala perintah. Terus 18, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Jangan membunuh, berzina, pencuri, bersaksi dusta, terus hormati, terus saudara, kata orang muda itu semuanya telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus, jikalau engkau hendak sempurna, berikanlah pada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datang kemari ikutlah aku. Terus ketika orang muda itu mendengar perkataannya, sedih, banyak hartanya. Terus berkata, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya masuk. Terus sekali lagi kukatakan, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum, orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Satu lagi, ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka. Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Dipakai, jual. Ya, ikut aku, semua jual hartamu. Tuh, orang-orang yang teologi kemakmuran, tuh, lihat tuh. Kumpulkan harta di sorga dong, jangan diri ini. Terus nyanyi, meskipun saya susah. Betul?
Saudara, ini bicara tentang apa? Orang yang mau hidup menurut Taurat. Harus begini, harus begini. Yesus ngomong, aduh susah banget. Bukan tentang Yesus benci kekayaan, enggak. Kalau Yesus benci kekayaan, ketika saudara ketemu sama orang kaya, lu gak bisa masuk surga lu. Temennya Yesus orang kaya-kaya kok. Betul? Nah, jangan berpikir seperti itu juga. Oke, banyak orang berpikir nanti aja kalau sudah di sorga kita kaya. Kalau di sorga butuh berkat lagi enggak? Enggak. Lantainya sudah emas kok. Di sini engkau butuh, tetapi uang itu punya tujuan. Amin. Untuk apa? Melakukan amanat agung. Itu milik Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita cuma jadi saluran, pipa. Kalau airnya itu mengalir untuk sampai ke sana, ini ke saluran dulu enggak? Iya dong, kebasahan dulu kan. Maksudnya begitu saudara. Nah, oleh sebab itu hari ini kita belajar gimana sih Pak sebetulnya yang di tengah-tengah keseimbangan yang benar. Mari kita baca Matius 6:24. Saya mau tunjukkan buat saudara supaya engkau enggak salah. Matius pasal 6:24 sama-sama. Tak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua kurios, ya, dua majikan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, dan ia akan setia pada yang seorang, tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah. Maksudnya ini, di dunia ini kamu nggak bisa punya dua tuan, satunya Mamon, satunya Yesus. Nggak bisa. Sekaligus nggak bisa. You harus pilih. You pilih yang mana. Amin. Saudara seringkali kalau engkau diajar oleh seseorang begini. Ya, ngajarnya gini. Yesus itu nomor berapa saudara dalam hidup saudara? Ada. Nomor berapa? Nomor 1. Aduh. Kok enggak apa-apa. Enggak apa-apa deh. Saya enggak apa-apa deh. Saya ada dompet. Enggak apa-apa Bu, enggak apa. Dompet ya. Dompet saya itu lembarannya yang pertama ya, buka pertama gitu ya. Saya tunjukkan istri saya. Tuh, seneng ya kamu ya. Aku lagi ndulang kamu makan, aku lagi meluk kamu. Kamu itu luar biasa, kamu cantik, luar biasa. Wah, seneng enggak saudara? Istri, iya nomor 1. Terus, itu apa yang, coba balik, saya balik ke sini. Kedua, loh kok ada cewek? Siapa itu? Ya ini mantan gue yang dulu-dulu lah, enggak apa-apa. Tapi kan yang penting lu nomor 1. Marah enggak saudara? Coba bukan nomor 3. Loh kok ada cewek lagi? Ya itu mantan lah, udah nomor. Yang penting lu nomor 1. Mau nggak Yesus dijadikan nomor 1, yang lain nomor 2? Yesus satu-satunya. Amin. Jadi bukan Yesus nomor 1. Atau yang lebih cilaka lagi, Yesus itulah salah satunya. Wah lebih cilaka lagi. No, satu-satunya saudara. Engkau mesti memilih Yesus atau Mamon. Halo? Ya, saudara? Orang tamak, ya, orang tamak. Pertanyaan saya, orang tamak itu harus punya uang atau enggak punya uang juga bisa tamak? Biar miskin asal sombong. Orang miskin itu bisa tamak loh saudaraku. Ya, itu sikap hatinya dia seperti itu. Maka dari itu hari ini kita belajar sungguh-sungguh. Tidak bisa kamu tunduk kepada salah satu. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Kok nggak bisa begitu? Saya tunjukkan ayat yang luar biasa. Ulangan 28 ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau
Kalau engkau mengejar Tuhan untuk mendengarkan Tuhan Yesus, maka uang itu akan mengejarmu. Tapi kalau engkau mengejar uang, engkau dikuasai uang, saudara. Engkau dibawa uang. Ini loh yang Tuhan mau itu. Uang itu gak boleh dikejar. Sebab waktu engkau mengejar uang, saudaraku, apa yang terjadi? Amsal 23 ayat 4 dan 5. Saya mau kasih tahu saudara. Ya, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu itu. Terus, apa saudara? Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa. Aduh udah di depan mata loh, kok bisa ya? Gagal gua. Jangan dikejar. Karena apa? Kalau kau mengejar, kau kejebak kepada tipu daya kekayaan. Kejarlah Yesus, saudaraku. Amin. Saudara ingat baik-baik, kejar Yesus, jangan kejar uang. Dia akan lari. Engkau makin penasaran di situ. Amsal 10 ayat 22. Ya, saya tunjukkan ayat-ayat ini supaya engkau mengerti. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah. Ayat ini sebetulnya kurang pas. Dalam bahasa Inggrisnya, bukan susah payah tidak akan menambahinya. Berarti engkau duduk aja, nganggur-nganggur, tidur aja. Bukan. Ya, dalam bahasa Inggrisnya, boleh ada bahasa Inggris King James Version? Ini beda banget gitu. Ya, beda banget supaya saudara enggak, wah gue enggak mau kerja deh. Gue diajar kayak gitu enggak usah susah payah. No. Yang dimaksud di sini, kalau itu berkat Tuhan, maka tidak disertai dengan kesusahan. Kaya dikejar-kejar KPK. Itu enggak. Maksudnya gitu bahasa Inggrisnya. Nanti lihat di rumah ya. Tapi kalau ditulis susah payah enggak menambahinya. Ya gua nganggur. Padahal firman Tuhan apa? Kalau kamu enggak kerja jangan makan. Amsal katakan belajar dari semut. Jangan ngantuk sebentar ngantuk. Kemiskinan datang menyerbu. Hati-hati loh baca Alkitab. Oke. Maksudnya nafsu menjadi kaya itu jangan. Ketika engkau memburu uang itu, maka hidupmu akan hancur. Coba lihat dalam 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10, mari baca sama-sama. Oh itu, ya ini ketemu ini tadi ya Amsal ya. Boleh dibaca? Saudara? 2, 3. Oh hilang lagi. Udah betul tadi. Apa itu? And he had no sorrow with it. Betul Bu? Ya artinya apa? Kalau berkat Tuhan itu enggak disertai dengan kesusahan seperti itu. Dikejar KPK. Ya enggak seperti itu. Dinikmati sukacita, bersyukur. Jadi kalau saudara enggak hati-hati, kejebak di situ. Oke? Enggak boleh dikejar uang itu saudaraku. Coba lihat. Ya, 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10, boleh baca 2, 3. Sebab oleh memburu uang itu kayak pemburu. Di mana? Kayak pemburu. Oke? Memburu uang, beberapa orang telah menyimpang dari iman, menyiksa dirinya dari berbagai-bagai apa? Duka. Jangan dikejar. Biar uang itu akan datang ketika engkau mendengarkan Tuhan, mengejar Tuhan. Tuhan Yesus yang menjadi
Sebab kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita. Mazmur 23 ayat 6, betul? Ya. Nah saudara, kenapa enggak boleh dikejar? Saudara, saya tunjukkan. Talenta itu diberikan kepada kita. Matius 25 ayat 15 itu begini. Ya. Sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Kalau Tuhan lihat engkau di K2 kesanggupannya 2, maka jatahnya, jumlahnya, juta, ini akan mengikuti. Kalau Tuhan lihat engkau K-nya 3, kesanggupan masing-masing seperti itu, maka jatahnya 3. Supaya hidupmu enggak terlalu keberatan gitu loh. Maksud Tuhan, amin. Jadi yang harus orang Kristen itu kejar itu J-nya atau K-nya. K, kesanggupanmu. Ini akan mengikuti kok. Matius 25, 15 tolong boleh di. Nah banyak orang Kristen enggak. Dia ngejarnya J. Ya, saudara, dia punya kemampuan ya. Dia kemampuan itu masih di K-nya 2, mikul 20 kilo. Tapi dia kejar ini sampai 4 juta. Berat enggak hidupnya? Berat. Ya, saudara berat. Betul-betul kalau engkau yang coba, seorang diberikan 5 talenta, seorang 2, seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Kalau dilihat saudara masih di 2, Tuhan gak akan memberikan saudara 5. Keberatan kok. Keberatan, gak bisa. Amin. Makanya jangan ngotot, Tuhan pokoknya cepat. Segala cara gue lakukan, pokoknya menghalalkan segala cara, yang penting dapat duit. No, Tuhan sayang, nanti engkau keberatan hidupmu. Nah itulah maksudnya Tuhan. Uang gak boleh dikejar, harusnya uang yang mengejar kita. Kalau Anda mengikuti Tuhan, maka percaya uang mengejar saudara. Amin. Saya buktikan supaya saudara mengerti baik-baik. Jangan sampai engkau akhirnya hancur hidupmu. Hari-hari ini banyak orang kasus konseling sama saya. Kesulitan keuangan. Dan bukan kesulitan aja. Kelilit pinjol. Gak ada ya di sini ya. Gak usah angkat tangan saudara. Betul. Pak gimana Pak? Habis saya begini mepet seperti ini Pak. Saya kerja siang malam. Mati-matian Pak. Saya mau tanya saudaraku. Kapan Adam itu kerjanya siang malam mati-matian? Kapan? Kapan? Setelah jatuh dalam dosa. Apakah sebelumnya cuma nongkrong di bawah pohon, makan buah? Enggak. Tuhan suruh pelihara taman, usahakan taman. Kerja, tapi bukan mati-matian banting tulang seperti itu. Tapi setelah dia jatuh dalam dosa, waduh berkeringat, semak, onak duri yang dapat sampai setengah mati seperti itu. Jangan itu. Yohanes 15 ayat 5 saya mau tunjukkan saudara. Supaya hidupmu berbuah itu apa? Orang Kristen harus mengerti ini. Orang Kristen, Yohanes 15, akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku. Jadi orang Kristen bukan mati-matian banting tulang, kurang tidur, enggak makan, pokoknya gimana caranya dapat duit. No, nempel, fellowship sama Tuhan. Dan kerjakan pekerjaan yang ada dengan setia. Lakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Kolose 3:23-24. Maka dari Tuhanlah engkau menerima upah. Amin. Jadi jangan salah ya. Engkau enggak boleh males. Tapi jangan mati-matian seperti itu. Dengan memburu uang. Maka engkau menyimpang dari iman. Dan engkau disergah berbagai-bagai duka. Amin. Saya buktikan buat saudara supaya saudara mengerti. Siapapun saudara dan tingkat ekonomi yang seperti apa. Kalau engkau lakukan seperti ini. Sungguh-sungguh saudaraku. Engkau akan kejebak di situ sebab uang punya tipu daya kekayaan. Saya tunjukkan ya supaya saudara mengerti
Ulangan 8 ayat 17-18. Kalau uang itu punya kuasa. Ulangan 8, 17-18, mari baca sama-sama. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku, kekuatan tanganku lah yang membuat aku beroleh kekayaan. Nah, jadi apa? Jumawa dia. Karena gua pinter, karena kenalannya banyak, karena gua rajin, karena gua hebat. No. Tuhan ngomong apa? Tetapi haruslah kau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dia yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bukan Tuhan memberi kekayaan, Tuhan memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyang seperti dengan maksud meneguhkan ikatan janji dengan Abraham. Maksudnya kita ini berkat Abraham. Tuhan janji Abraham, itu Kejadian 12 ayat 2, aku memberkati engkau, membuat namamu masyhur supaya engkau jadi berkat. Ya, jadi Tuhan kasih, terima, kasih. Terima, kasih. Kita ini saluran berkat. Jangan keliru, saudara. Nanti membangun lumbung yang lebih gede lagi. Wah, bersenang-senanglah jiwamu. Tuhan ngomong apa? Hai orang kaya yang bodoh. No, supaya engkau mengerti sungguh-sungguh. Nah, lihat saudara sebagai ayat terakhir supaya saudara menyadari. Ya, Ulangan 15 ayat 6. Saya mau tunjukkan buat saudara. 15 ayat 6. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikan kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Tuhan janji apa? Tuhan janji apa, saudaraku? Halo? Engkau enggak minta pinjaman. Engkau yang pinjam. Loh, kenapa saya pinjam? Pinjam enggak boleh, Pak. Coba lihat. Amsal 22 ayat 7. Alasannya ada. Orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak. Memang bapak saudara seneng anaknya jadi budak orang lain? No. Halo? Tuhan tahu. Kalau engkau gini terus datang ke rumah orang dibantu. Orangnya minta apa aja engkau buat, engkau harus buat. Sungkan. Hamba Tuhan kalau dikendalikan seperti itu, waduh berat. Saudara. Berat. Ya. Saya pernah menggembalakan. Saya nggak perlu sebut di mana, cukup gede gerejanya. Waduh, saudaraku, gembala sidangnya konglomerat, ya. Waduh, pokoknya dia ngomong gini, dia kirim hamba Tuhan, ngaco semua isi khotbahnya. Hamba Tuhan yang dikirim sama dia ngomongnya, saya hamba Tuhan paling takut dua, takut miskin dan takut mati. Waduh, saya bingung. Jemaat saya terus minggu depan harus saya netralisir. Ya, saya netralisir, saudaraku, terpaksa. Terus saya lapor, bos jangan gitu dong. Pak, nanti saya repot, Pak. Enggak apa-apa lah buat hiburan. Gila. Mimbar buat hiburan, saudaraku. Saya enggak mau sebut namanya di Jakarta ini. Akhirnya saya pamit deh. Gua pamit, Pak. Oh, pamit kapan? Ya, setelah bulan ini saya akan mengundurkan diri, Pak. Oh enggak, sekarang aja. Dia telepon sekretarinya, orangnya sudah mundur nih. Mundur. Saya langsung di depan. Ya terima kasih Pak, saya mundur. Orangnya ditangkap di penjara. Udah gak perlu ya. Tangkap. Gak tahan saudaraku. Karena apa? Saya gereja yang dibawa dia, gak bisa. Oke. Saya jadi budaknya dia. Wah saya kalau gini terus rusak. Gak bisa kompromi. Sebab itu saudara ingat baik-baik. Tuhan gak pingin ya engkau pinjam-pinjam terus, kau jadi budak orang yang menghutangi. Tetapi Tuhan mau engkau yang menghutangi mereka. Amin.
Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kasih, saya akan tutup dengan 3 tingkatan orang percaya dengan cepat. Tingkatan pertama ini naluri bertahan hidup, survival instinct. Naluri bertahan hidup, ya pokoknya gua hidup aja lah, gak apa-apa lah di sini. Tingkat pertama. Banyak orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan, pokoknya gua hidup gak apa-apa. No, Tuhan mau kita naik. Tingkat 2, yaitu apa? Willpower, punya kemauan yang kuat. Aku harus maju, aku harus naik lagi lebih tinggi. Dan ini punya kemauan. Orang gak punya kemauan kuat, di sini terus di sini terus. Gua mesti punya kemauan, willpower. Tapi willpower ini saudaraku, kalau engkau bertanding dengan orang dunia, Yesus katakan gini, orang dunia lebih cerdik dari anak terang. Kalah kamu, kita kalah. Karena dia lebih likiat, lebih licik. Kita tanggung-tanggung, gini gak boleh, gini dia semua dihalalkan. Kita harus naik kepada kepada spiritual power. Ini kuasa supernatural, hidup dipimpin Roh Kudus, maka engkau naik di sini. Disinilah engkau bersama Tuhan lebih dari pemenang. Amin, saudaraku. Tuhan gak ingin kau di bawah terus. Hidupmu harus jadi berkat. Sebab orang dunia akan melihat engkau. Melihat Yesus yang luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita tundukkan kepala saudara. Bapa di sorga, kami ucap syukur. Kami diajar hari ini. Bahwa kami mengerti hidup kami adalah hidup yang diberkati untuk jadi berkat. Kami gak mau terjebak pada ekstrim kanan dan kiri. Kami gak mau merasa hidup ini pokoknya punya uang. Bukan, punya Tuhan. Kami gak boleh mengejar uang. Kamu gak boleh tunduk pada uang. Kami harus tunduk pada Tuhan. Maka uang akan mengejar kami. Dan kami tahu uang punya tujuan untuk jadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami gak mau terus di bawah terus. Pokoknya sekedar mengalir, kisera-sera. Yang terjadi, yang mengalir aja. Enggak, kami harus punya kemauan yang kuat. Kami mau melakukan sesuatu yang belum pernah kami lakukan. Dan kami akan naik di situ. Memang berat. Kami mau lebih rajin, lebih sungguh-sungguh dalam bekerja. Bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebab dari Tuhanlah kami yang terima upah. Tapi kami gak mau di nomor 2 ini. Kami takut nanti ketika kami sudah punya uang kekayaan, ambisi kami jadi ambisius. Maka di situ Tuhan, kami kembali lagi jadi orang dunia. Kami harus naik. Spiritual power. Bersama Tuhan kami berjalan, walk in the spirit. Maka Tuhan memimpin hidup kami, membimbing kami. Disitulah kami merasakan hidup diberkati Tuhan. Bukan hidup dari mujizat. Mujizat terjadi ketika orang itu krisis. Dan kami gak mau Tuhan setiap hari krisis. Kami mau hidup diberkati. Hidup diberkati pasti berbicara dewasa rohani. Gak mungkin orang tua memberikan kunci mobilnya pada anak yang umur 5 tahun. Ditabrakin saudaraku. Kami mau naik. Kami bisa dipercayai. Kami bekerja sungguh-sungguh. Dan disitulah orang melihat perbuatan kami yang baik. Nama Bapa dipermuliakan. Terima kasih Roh Kudus, hamba percaya firman yang keluar tidak kembali dengan sia-sia. Akan bekerja mulai hari ini. Ada satu titik berangkat. Kami akan naik. Kami akan naik. Sebab yang terbaik masih ada di depan kami. Kami mau berjalan naik. Karena jalan orang benar. Terangnya seperti rembang sampai tengah hari. Naik dan naik. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama yang setuju katakan. Amin. Puji Tuhan saudara.